Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfrian Pratama. NIM saya 204411692, kelas TI 3L. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada ada eh, ada banyak software maupun hardware yang saya tidak sebutkan dikarenakan keterbatasan waktu. Oke, kita langsung saja. Oh ya, di sini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer ya. Yang pertama adalah sebutkan komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur jaringan ini jaringan komputer. Pertama ada NIC, yang kedua hub, terus switch, router, modem, kabel, dan konektor. Dan yang kedua itu sebutkan dan jelaskan macam-macam hardware dan software jaringan komputer. Ini ya maksud saya hardware maupun software yang banyak saya tidak sebutkan karena keterbatasan waktu. Yang pertama ada fiber optik. Kabel fiber optik adalah syarat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Dia kemungkinan besarnya kayak rambut ya. Yang kedua ada PC. Yang ketiga ada kabel UTP. Kabel UTP merupakan kepanjangan dari katanya yang diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada konektor. Konektor pada jaringan komputer adalah berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan kabel. Yang paling umum digunakan adalah kabel UTP. Yang berikutnya ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan segmen LAN. Berikutnya ada switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Ini sama saja seperti hub ya, cuman switch dia lebih canggih. Repeater atau extender. Repeater merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang berisi data dalam satu jaringan. Dengan menggunakan repeater, maka jangkauan jaringan akan semakin luas. Tentunya seperti di tempat teman-teman ada wifi yang bisa dibilang jauh dari tempat teman-teman ya. Itu kan kalau dikonekkan langsung ke HP kan kadang jaringannya 1 bar atau 2 bar atau mungkin hilang. Paling bisa menggunakan ini extender untuk memperkuat. Jadi sistem kerjanya itu mengkonekkan jaringan wifi itu ke extender, terus nanti extender yang mengeluarkan kembali jaringan itu supaya kuat, supaya dia sampai ke HP kalian itu full jaringannya, tidak lemah seperti sebelumnya tanpa menggunakan extender. Yang selanjutnya ada router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada modem. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya.
saya tidak maaf, modem merupakan penggabungan keduanya. Artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Seperti menggunakan kartu SIM, terus modem itu dia memancarkan sinyal WiFi. Seperti itu. Selanjutnya ada tang crimping. Tang crimping adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor. Seperti konektor RJ45 atau RJ11, tergantung kebutuhan teman-teman. Bentuknya macam-macam, ada yang besar dengan fungsi yang banyak seperti bisa memotong kabel, mengupas dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya memerlukan krim RJ45 saja. Dan selanjutnya ada LAN tester, digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel sudah benar atau belum. Jadi kalau mengurutkan kabel UTP ke konektor itu sebelum dipasang ke internet harus diuji dulu apakah sudah betul, susunannya sudah betul atau tidak. Atau mungkin ada ujung-ujung dari kabel UTP itu tidak tersambung bagus dengan konektor. Yang selanjutnya adalah software. Ada beberapa software. Yang pertama Angry IP Scanner, yang kedua DUT, yang ketiga Microsoft Network Monitor, dan lain sebagainya. Kita masuk ke tiga, yaitu urutkan jenis model perangkat UTP, model Starlight, model crossover, serta kegunaan jenis jaringannya. Pertama, apa itu kabel strike? Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk memasang device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Kabel strike itu jika diartikan strike yang berarti lurus. Contoh penggunaan kabel strike: yang pertama menghubungkan komputer dengan switch jaringan, yang kedua menghubungkan komputer dengan hub, selanjutnya menghubungkan komputer dengan router, dan menghubungkan komputer dengan LAN, kemudian menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Dan susunan kabel strike itu yang pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan ini ujung satu dan ujung lainnya itu sama ya. Sedangkan kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda. Setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Kabel cross ini juga lebih sedikit menggunakan jika dibandingkan dengan strike, tetapi Anda perlu tahu bahwa urutan warna kabel cross
Contoh penggunaan kabel cross: yang pertama menghubungkan komputer dengan komputer, yang kedua menghubungkan switch dengan switch, yang ketiga menghubungkan hub dengan hub, yang keempat menghubungkan router dengan